Pernah kepikiran nggak, apa sih harga yang harus dibayar buat kekayaan instan? Ini bukan cerita fiksi, tapi kisah nyata yang ngeri banget. Tentang sebuah perjanjian yang bayarannya jauh lebih dari sekedar sesajen biasa. Nah, kutipan ini benar-benar langsung ke jantung masalahnya. Bayangin deh, ketika sebuah janji dilanggar, taruhannya bukan lagi soal duit, tapi nyawa. Nyawa orang yang paling kita sayang. Dan ya, dari sinilah semua kehancuran itu dimulai. Oke, kita mulai dari awal. Jadi semua ini bermula dari seorang perempuan, namanya Teh Tata. Dia ya seperti banyak orang, terdesak kebutuhan, pengen banget hidup lebih baik. Tapi dia milih jalan pintas, sebuah jalan yang sangat terlarang, yaitu mencari kekayaan lewat ritual di sebuah tempat, namanya Gunung Bolo. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu, tapi apa sih sebenarnya pesugihan itu? Gampangnya gini, ini tuh bukan ritual biasa. Anggap aja ini kayak kontrak kerja supernatural. Perjanjian yang ngiket banget, yang janjinya sih kekayaan melimpah. Tapi syarat dan ketentuannya, wah ngeri banget. Aturan mainnya tuh jelas dan ketat banget. Pertama, harus ziarah ke Gunung Bolo. Kedua, ada ritual seksual dengan pasangan yang nggak dikenal. Ketiga, tiap bulan harus kasih sesajen. Keempat, harinya pun udah ditentuin, harus Jumat Pon. Nah, yang kelima ini nih, ini yang paling krusial. Jangan pernah sekalipun lupa atau kelewat kasih sesajen. Dan seperti yang bisa kalian duga, aturan inilah yang jadi sumber malapetakannya. Oke, bagian kedua. Awalnya semuanya kelihatan lancar jaya. Perjanjiannya berhasil, duit datang, hidup jadi enak. Tapi ya, namanya juga cerita horor kan? Disinilah plot twistnya dimulai. Momen di mana harga pertama yang mematikan itu akhirnya ditagih. Jadi Teh Tata ini menikah sama suami pertamanya, namanya Rama. Rama ini musisi. Dan Teh Tata benar-benar ngerasa dia itu belahan jiwanya. Mereka ngebangun hidup yang, ya dari luar kelihatan sempurna banget. Punya rumah, 2 mobil, duit ngalir terus dari pesugihan itu. Pokoknya hidup mewah deh. Semuanya tuh kayak dongeng yang jadi nyata. Tapi kita semua tahu kan, kesempurnaan kayak gitu biasanya nggak bertahan lama. Dan di cerita ini, pemicu keruntuhannya itu sepele banget. Cuma butuh satu kesalahan kecil, satu momen lelah yang sangat manusiawi, dan boom, semuanya hancur berantakan. Proses menuju tragedinya tuh cepet banget. Jadi, ceritanya Teh Tata ini kecapean abis kerja, terus ketiduran. Gara-gara itu, dia ketinggalan kereta buat ritual Jumat Pon. Dan di hari yang sama persis, kabar buruk itu datang. Suaminya, Rama, meninggal dunia dalam kecelakaan tabrakan. Koneksinya jelas banget, brutal dan nggak bisa disangkal. Dan peringatan dari si perantara Mas Gilang seakan jadi konfirmasi dari mimpi buruknya. Setiap kali kamu lupa, satu nyawa harus diambil. Jadi ini bukan kebetulan, sama sekali bukan. Ini adalah hukuman. Perjanjian itu nagih utangnya dengan cara paling kejam yang bisa dibayangkan, ngambil nyawa orang yang paling dia sayang. Logikanya, setelah kejadian separah itu, orang pasti bakal berhentikan. Tapi, Teh Tata enggak. Dia justru lanjutin ritualnya. Mungkin karena takut, atau mungkin udah kecanduan sama kekayaannya. Apapun alasannya, dia memulai hidup baru yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Coba deh kita lihat perbandingannya, beda banget dua pernikahannya ini. Sama Rama itu cinta sejati, semuanya terbuka. Tapi pernikahan keduanya sama Yuda, ini lebih kayak pelarian aja dari rasa duka. Semua rahasia disembunyiin, keuangannya ditutup-tutupin, menciptakan jarak yang dingin di antara mereka. Beda banget sama hubungannya dengan Rama. Dan hidupnya makin hancur lebur. Udah gitu dia keguguran, suami barunya, si Yuda malah jadi kasar. KDRT, baik verbal maupun fisik. Jadi bayangin deh, tekanan dari perjanjian ditambah kekerasan di rumah, dia benar-benar terpuruk di titik terendah. Nah, disinilah kita masuk ke puncaknya. Ternyata, perjanjian pesugihan ini ada tanggal kedaluarsanya, 7 tahun. Dan begitu mendekati akhir kontrak, perjanjiannya mulai nagih bayaran terakhir. Tapi kali ini, targetnya bukan orang lain. Targetnya adalah Teh Tata sendiri. Udah 6 tahun berjalan. Waktu terus mepet, kontrak 7 tahunnya hampir habis. Dan si entitas gaib ini mulai nagih bagian terakhirnya. Dan proses penagihannya jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah dia bayangin sebelumnya. Badannya mulai rusak, hancur dari dalam. Ini bukan sakit biasa loh. Ini tuh kayak manifestasi fisik dari perjanjian busuk itu. Rambutnya rontok parah kayak pasien kemo, kulitnya keriput, badannya kurus kering tinggal tulang. Dia hidup dalam siksaan fisik sekaligus mental, diganggu penampakan terus-terusan.
Kondisinya udah parah banget sampai harus dirawat di rumah sakit. Dan dalam keadaan selemah itu, kejadian yang kita semua takutkan terjadi lagi. Dia melewatkan ritual Jumat Pon untuk kedua kalinya. Ya gimana mau ngelakuin, dia udah nggak berdaya sama sekali. Konsekuensinya datang seketika. Aturannya nggak pernah berubah, satu janji dilanggar, satu nyawa melayang. Suami keduanya, Yuda, meninggal hari itu juga, cuma karena jatuh di kamar mandi. Pola mengerikan yang sama terulang lagi, seakan-akan negesin kalau nggak ada jalan keluar dari perjanjian ini. Oke, sekarang kita sampai ke bagian terakhir. Di titik paling rendah dalam hidupnya, di ambang kematian, dua suami meninggal, badan hancur. Malah terjadi sesuatu yang gak terduga, semacam keajaiban. Inilah akhir dari ceritanya, sebuah jalan menuju penebusan. Kondisinya udah parah banget, dokter udah angkat tangan, vonisnya kanker stadium akhir, dan dia jatuh koma. Secara medis udah gak ada harapan sama sekali. Tapi justru di dalam ketidaksadarannya itu, dia ngalami sesuatu yang bakal ngubah segalanya. Jadi dalam komanya, dia kayak mimpi ketemu arwah anaknya yang dulu keguguran. Dan arwah anaknya ini ngasih pesan yang jadi titik balik hidupnya. Mama harus tobat, mama nggak boleh bikin perjanjian sama makhluk rendahan lagi. Ini panggilan buat tobat, sebuah jalan keluar yang datangnya bukan dari perjanjian iblis, tapi dari cinta. Dan bener aja, pas dia sadar, dia dikelilingin sama ibunya dan seorang ustadz yang lagi doain dia. Kekuatan doa mereka entah gimana berhasil ngelawan kekuatan gelap dari perjanjian itu. Kutukannya patah, dan dia selamat. Jadi setelah semua ini, mari kita hitung-hitungan. Apa sih yang sebenarnya dia dapat? Oke, dia dapat rumah, mobil, motor, brankas penuh duit, tapi lihat kolom kerugiannya. Suami pertama, suami kedua, calon anak, kesehatan, dan pada akhirnya semua harta itu juga hilang. Pertanyaannya, sepadan nggak? Jelas banget enggak kan? Akhir cerita Teh Tata ini, dia kembali ke titik nol. Nggak punya kekayaan materi apa-apa, sekarang dia hidup sederhana dan tenang. Semua kemewahan yang dulu dia kejar setengah mati, lenyap begitu aja. Yang tersisa cuma pelajaran yang luar biasa pahit. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Secara fisik, oke, dia selamat, perjanjiannya udah putus. Tapi, setelah kehilangan semua yang dia pikir dia inginkan, setelah semua trauma itu, apa dia benar-benar lolos? Apakah seseorang bisa benar-benar bebas dari luka batin yang gak kelihatan? Coba deh kita renungkan sama-sama.